Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zahra Hafiz Al-Warakaloku, NDH 7 akan memaparkan presentasi analisis dan usulan isu di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat. Sebetulnya saya dari unit kerja Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan yang ada di Cilenyi, cuman per 1 Agustus kemarin saya diperbantukan ke Prasarana Strategis Jawa Barat di kantornya Turangga, Bandung. Yang pertama, identifikasi isu pertama adalah belum adanya penyampaian atau pengumpulan informasi yang terpusat terkait progres pekerjaan pelaksanaan Satker PPS Jawa Barat. Faktanya adalah informasi terkait progres pelaksanaan proyek Satker PPS Jawa Barat terpencar di masing-masing pembagian wilayah. Dampaknya jika ingin memotari progres pekerjaan harus ke PJ wilayah masing-masing dan belum teroptimalisasi. Kedua adalah belum ada tanda atau rambu evakuasi bencana darurat atau peta evakuasi bencana. Eh, Faktanya adalah belum ada rambu seperti titik kumpul, evakuasi, APAR, dan lain-lain. Dampaknya jika terjadi bencana akan sangat membahayakan bila ada staf atau tamu yang belum mengetahui alur atau arah evakuasi. Dan terakhir, definisi ketiga adalah belum ada buku saku pedoman survei lahan. Pelaksanaan survei masih menggunakan petunjuk teknis yang belum matang, dampak tidak efisien dan efektif dalam pelaksanaan survei. Ini adalah penggunaan tapisan isu, yaitu dengan metode USG, Urgency, Research and Growth. Yang isu yang pertama adalah urgensinya saya 4, seriousness saya 4, growth-nya saya 4. Yang kedua, urgensinya 3, seriousness 4, dan growth-nya 4. Dan untuk isu yang ketiga, untuk nilai urgensinya serius sama 5 dan growth-nya 4. Karena dari skor total USG ini yang terpilih adalah skor yang ketiga karena memang sangat urgent, sangat serius, dan growth-nya juga akan terus berkembang karena dilihat dari lingkungan kondisinya sekarang banyak sekali di pekerjaan di pelaksanaan Prasarana Strategis Jabar sedang dilakukan survei lahan lokasi SPPG. Untuk analisis isu, saya menggunakan SWOT. Yang pertama, strength adanya program nasional peningkatan gizi seperti penanganan stunting memberi legitimasi kuat atas kebutuhan pedoman ini. Terus juga setelah dilakukan tanya jawab dengan beberapa ASN di kantor ini, buku saku pedoman akan sangat memudahkan kegiatan survei. Terus opportunities-nya, buku saku dapat menjadi instrumen praktis untuk memastikan bangunan pelayanan gizi sesuai standar. Pedoman akan meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan fasilitas gizi di seluruh daerah. Weakness-nya saat ini pedoman khusus untuk survei lahan bangunan pelayanan gizi masih minim sehingga terjadi perbedaan metode survei di lapangan. Penyusunan, sosialisasi, dan percetakan buku saku memerlukan dukungan biaya yang mungkin belum dialihkan. Dan threats-nya adalah pedoman yang sudah dibuat bisa saja tidak dipatuhi karena keterbatasan sumber daya atau budaya kerja. Untuk isu-isu tadi, gagasan kreatif untuk menyelesaikannya adalah penggunaan buku saku pedoman survei lahan lokasi SPPG akan mempermudah dan mengoptimalisasi ASN dalam mengerjakan pekerjaan. Tahapannya penelusuran dan pengajian petunjuk teknis dan dasar hukum atau aturan yang sudah ditetapkan, membuat desain buku saku pedoman dan memuat petunjuk-petunjuk ke dalam buku saku. Selanjutnya, mencetak buku saku pedoman dan berkoordinasi dengan satuan kerja pelaksanaan prasarana strategis di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih.